Bayangkan dalam hitungan bulan saja, dana ratusan triliun rupiah meninggalkan Indonesia. Investor asing menjual saham, menarik dana dari obligasi, bahkan orang kaya memilih menyimpan kekayaannya di luar negeri. Fenomena ini disebut arus modal keluar atau capital outflow. Pertanyaannya, mengapa modal keluar dan apa dampaknya bagi kita semua? Secara sederhana, capital outflow adalah perpindahan dana atau aset finansial dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya, perusahaan Indonesia menanamkan investasi di luar negeri, atau investor lokal membeli saham di Amerika. Itu wajar, bagian dari dinamika ekonomi global. Namun, ketika pergerakan dana keluar terjadi secara besar-besaran dan mendadak, fenomena ini berubah menjadi capital flight. Ini bukan lagi hal biasa, melainkan tanda kepanikan dan hilangnya kepercayaan. Contoh paling nyata adalah krisis Asia tahun 1998. Pada saat itu, rupiah kita terjun bebas dari Rp2.400 per dolar menjadi Rp14.900 hanya dalam setahun. Sementara pertumbuhan ekonomi anjlok hingga minus 13%. Mengapa modal bisa keluar dari sebuah negara? Penyebabnya tidak pernah tunggal, melainkan perpaduan beberapa faktor. Dari sisi domestik, perbedaan suku bunga dan inflasi seringkali menjadi pemicu utama. Ketika imbal hasil investasi di luar negeri lebih menarik daripada di dalam negeri, investor cenderung memindahkan dananya. Sentimen pasar juga memegang peranan penting. Ketika persepsi investor berubah menjadi pesimis, gelombang penarikan modal bisa terjadi, menciptakan efek domino yang memperburuk situasi. Dari sisi politik, ketidakpastian hukum, instabilitas politik, atau perubahan kebijakan yang tiba-tiba membuat investor merasa tidak aman. Modal selalu mencari tempat yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga gejolak politik bisa langsung membuat arus modal mengalir keluar. Dari sisi global, kebijakan moneter negara besar seperti Amerika Serikat juga memiliki dampak signifikan. Saat The Fed menaikkan suku bunga, imbal hasil di AS menjadi lebih menarik, sehingga modal global berbondong-bondong masuk ke pasar mereka, meninggalkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dampak dari arus modal keluar sangat berlapis. Yang paling cepat terasa adalah tekanan terhadap nilai tukar. Ketika investor menukar rupiah menjadi dolar untuk memindahkan dana ke luar negeri, nilai rupiah melemah. Bank Indonesia biasanya harus turun tangan, menjual cadangan devisa untuk meredam gejolak. Namun jika dilakukan terus-menerus, cadangan devisa bisa terkuras. Di sektor keuangan, berkurangnya modal membuat likuiditas dalam negeri menipis. Sumber pembiayaan untuk investasi dan ekspansi bisnis menjadi terbatas. Akibatnya, sektor real pun ikut terpukul. Investasi bisa batal, proyek-proyek besar bisa tertunda, dan penciptaan lapangan kerja terhambat. Bahkan, pada tahun 2024, rencana investasi besar dari LG dalam proyek baterai nikel batal karena tekanan arus modal keluar. Kita bisa melihat bukti nyata dari dua periode berbeda. Pada krisis 1998, Indonesia mengalami capital flight yang masif. Investor menarik dana dalam jumlah besar, rupiah jatuh, dan ekonomi ambruk. Namun pada 2024 hingga 2025, meski data PPATK mencatat lebih dari 602 triliun rupiah keluar dari Indonesia, situasinya berbeda. Investor asing memang banyak menjual saham dan obligasi, namun fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibanding ke 1997. Bahkan pada April tahun 2025 mulai terlihat tanda-tanda stabilisasi ketika investor asing kembali membeli obligasi negara senilai 23 triliun rupiah. Lalu bagaimana respons kebijakan? Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen. Mereka bisa menaikkan suku bunga untuk menarik modal kembali, melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga rupiah, serta menjaga likuiditas dengan operasi pasar terbuka. Namun langkah-langkah ini tidak bisa sembarangan. Jika suku bunga dinaikkan terlalu tinggi, biaya pinjaman dalam negeri ikut naik, sehingga ekonomi bisa tertekan. Karena itu diperlukan keseimbangan. Di sisi lain, pemerintah juga memegang peran penting. Stabilitas politik, kepastian hukum, dan transparansi fiskal menjadi faktor kunci agar investor tetap percaya. Pemerintah perlu memastikan iklim bisnis yang kondusif. Bahkan Presiden Jokowi menyinggung hal sederhana. Konser Taylor Swift di Singapura yang membuat devisa Indonesia justru mengalir keluar. Ini menunjukkan
bahwa arus modal keluar tidak hanya terjadi lewat instrumen finansial, tapi juga lewat konsumsi masyarakat. Kesimpulannya, capital outflow adalah fenomena normal dalam ekonomi terbuka. Namun, ketika terjadi dalam skala besar dan mendadak, dampaknya bisa sangat serius. Krisis 1997 mengingatkan kita betapa rentannya ekonomi tanpa fondasi yang kuat. Sementara pengalaman 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa dengan fundamental yang lebih baik, Indonesia mampu menahan guncangan. Pada akhirnya kunci untuk menghadapi arus modal keluar adalah membangun dan menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan moneter yang cermat, kebijakan fiskal yang transparan, serta stabilitas politik dan hukum yang terjaga. Pertanyaannya, sekarang, apakah kebijakan Indonesia saat ini sudah cukup untuk menghadapi derasnya arus modal keluar? Ataukah kita masih rentan terhadap krisis baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan ekonomi penting lainnya.